Hai Tribuners, apa kabar nih? Seneng banget hari ini Tribun Palu bisa menyapa kalian lagi dalam program Smile, Senyum Milenial. Nah, di episode kali ini giliran saya Clarissa dan juga Saya Isti Prasetya yang akan memandu acara Smile. Oh ya, jangan lupa, Smile bakalan hadir setiap hari Jumat pukul 8 malam di YouTube dan Facebook tribunpalu.com. Nah, pekan lalu kan kita udah bahas tentang masalah veneer nih, ya kan Isti? Terus di episode kali ini kita bakalan membahas soal perawatan gigi yang lain, yaitu tentang merawat gigi di rumah. Dan kali ini kita bakalan mengundang dokter gigi cantik, yaitu Dokter Riri, Dokter Arifah Haryadi. Halo dokter. Hai. Kabar nih? Baik, alhamdulillah Mbak. Nah, bagi yang belum tahu nih, Dokter Riri ini adalah lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Nah, sebelumnya kita bahas-bahas sedikit tentang ini ya dok ya, perawatan cara menggosok gigi yang baik dan benar. Soalnya kan dari data yang kami peroleh dari Kemenkes tahun 2018 itu riset menunjukkan bahwa sebanyak 93% orang Indonesia sudah menyikat gigi dengan secara teratur, tetapi hanya 2,3% yang menyikat gigi dengan baik dan benar. Nah, itu sebenarnya gimana sih dok cara menyikat gigi yang baik dan benar gitu. Kita akan bahas-bahas secara menarik sama Dokter Riri. Jadi simak selanjutnya ya. Mungkin kita mulai dari dasarnya dulu nih dok. Sebenarnya kalau dari pandangan medis, itu tujuannya apa sih dok? Dan seberapa bahaya misalnya seseorang nggak rajin gosok gigi? Jadi gini, tujuan untuk sikat gigi ya, secara umum itu menjaga supaya giginya tetap bersih dari sisa makanan dan plak yang nempel. Tujuan utamanya itu. Apabila misalkan kita tidak menyikat gigi dengan benar dan plaknya itu masih menempel dan sisa makanan masih menempel, akibatnya ada banyak. Nggak banyak sih, ada 2 doang. Berkarang dan berlubang, istilahnya itu. Berkarang dan berlubang. Nah, akibat dari karang dan lubang ini sendiri ada banyak. Itu istilahnya apa ya? Karang itu bisa bikin radang gusi, ya kan? Kita sikat gigi dikit berdarah. Itu nggak sakit, cuman berdarah gitu. Itu karena biasanya ada ada karang giginya seperti itu. Lubang gigi kalau nggak ditanganin itu nanti akan menimbulkan lama-lama rasa sakit, ya kan? Jelas rasa sakit. Ada juga yang lubang tapi tidak ada rasa sakitnya, itu ada. Tapi yang bikin masalah itu kalau sakit, ya kan? Seperti itu. Jadi bisa menimbulkan karang, bisa menimbulkan lubang. Dua-duanya itu adalah masalah terberat. Masalah awal dan masalah awal. Gitu. Kalau tidak gosok gigi, seperti itu. Nah, sebaiknya kita mulai kapan sih dok membiasakan sikat gigi? Apakah dari tumbuhnya satu gigi di balita atau bayi, atau nanti dulu lah tunggu lengkap dulu, atau gimana dok? Yang paling baik? Jadi alangkah baiknya kalau misalkan balita itu ya, maksudnya bayi itu sudah mulai tumbuh gigi, itu alangkah baiknya memang segera lebih rutin dibersihkan. Kan nggak bisa ya bersihin sendiri ya, kalau misalnya masih anak-anak ya, itu memang dari orang tuanya itu memang harus aware dulu, seperti itu. Karena struktur gigi bayi, struktur gigi anak-anak itu memang lebih rentan terhadap gigi berlubang daripada kita yang sudah dewasa, karena memang struktur emalnya itu lebih tipis seperti itu. Jadi memang memang harus orang tuanya yang lebih aware. Kalau misalkan sudah mulai tumbuh giginya, itu memang sebaiknya mulai dibersihkan gitu. Jadi mulai tumbuh 1, 2 kayak gitu. Kalau misalkan mahkota giginya sudah agak banyak yang keluar, kalau misalkan sebelum istilahnya kalau sudah makan itu dibersihkan pakai kasa yang dibasahin air, itu habis itu terus kayak diusap-usapkan ke giginya, seperti itu. Untuk awal-awal seperti itu sudah bisa, seperti itu Mbak. Jadi memang kalau misalkan sudah tumbuh gigi memang sudah harus lebih aware, karena gigi itu potensi untuk kotornya itu besar, seperti itu. Jadi istilahnya harus bersih, seperti itu. Oke. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan berikutnya nih dok, sebenarnya kapan sih kita harus gosok gigi? Maksudnya kan selama ini kampanyenya gosok gigi pagi dan malam. Tapi tepatnya pagi itu kapan? Apakah setelah bangun tidur harus langsung gosok gigi, atau nanti aja habis sarapan baru gosok gigi?
Jadi yang paling tepat itu adalah benar pagi, tapi setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Itu alasannya kenapa kok setelah sarapan. Jadi setelah sarapan itu menuju makan siang itu kita masih menunggu beberapa saat, ya kan? Padahal di situ kalau misalkan ada makanan yang menyisa sekian jam kayak gitu kan itu sudah bisa bikin plak seperti itu. Jadi istilahnya jedanya ke makan siang itu lama gitu. Jadi kita harus menjaga gigi kita tetap bersih. Jadi sikat giginya setelah sarapan seperti itu. Terus malam hari itu sebelum tidur. Kenapa? Karena itu nanti kan jaraknya sampai pagi itu kan juga agak lama. Kita kan tidur kan minimal 8 jam seperti itu. Jadinya kita menjaga selama tidur itu supaya bakteri yang berkembang biak ya, ibaratnya berkembang biak itu minimal seperti itu. Karena bakteri itu kan makanannya itu kan sisa makanan ya. Dia akan mencerna sisa makanan dan akan membuat asam. Suasana mulutnya tuh asam. Jadinya tuh lebih gampang berlubang giginya. Makanya sikat giginya malam sebelum tidur. Habis itu jangan makan lagi, sama aja. Iya. Nah, gitu. kan kita udah sikat gigi tapi ngelirik kulkas, wah ada cemilan nih, makan gitu Makan kan. lagi. Berarti Itu boleh, habis itu sikat gigi lagi. Harus ya dok ya. Berarti harus ya setelah sebelum tidur pokoknya harus sikat gigi lagi ya. Ya, Oke. kalau misalkan mau minum lagi, usahakan minum air putih aja sama jangan yang ada yang mengandung gula seperti Kalau susu itu. dok harus cuci. tetap sama Kalau itu sama saja sih, maksudnya itu kan dia juga akan meningkatkan retensi plak juga gitu. Meskipun ya nggak separah kalau kita minum yang manis-manis seperti itu. Tapi memang alangkah baiknya udah nggak usah minum yang mengandung substansi apapun, misalkan ya ada kalorinya kayak gitu, mendingan nggak usah. Kecuali air putih ya dok ya. Air putih nggak apa-apa ya. Jadi frekuensi sikat gigi itu ada 2, setelah sarapan dan sebelum tidur. Yang dianjurkan 2 itu, betul. Oke, yang dianjurkan 2 itu berarti lebih boleh dok? Lebih sih boleh, nggak masalah, asal bener cara sikat giginya. Nah ini dok, kan teknik menggosok gigi itu kan ada banyak ya dok ya, yang kita tahu dari semenjak kita kecil gitu, yang diajarkan di guru-guru. Nah itu sebenarnya label sikat gigi sendiri, prasarananya sendiri. Label sikat gigi itu di pasaran kan ada yang soft, medium, ada yang hard gitu kan. Bentuknya juga beda-beda, kepalanya yang kecil atau bulunya yang bergerigi, lembut. Nah seperti itu. Nah itu apakah ada perbedaan khusus nggak sih dok? Signifikan nggak kalau kita memilih yang lembut nih untuk agar lebih bersih atau gimana dok? Jadi pada hakikatnya ya kita pemilihan sikat gigi itu nggak perlu sih, menurut saya nggak perlu yang terlalu keras ya. Menurut saya yang soft atau extra soft itu sudah cukup, asal benar cara makainya. Kadang kan ada orang yang misalkan bulu sikatnya itu nggak, istilahnya apa ya, nggak kaku, nggak keras, mereka itu tidak puas seperti itu kan. Tapi yang namanya pabrikan itu kan ya juga dia menyediakan kebutuhan konsumen seperti itu. Tapi sebetulnya pakai yang soft atau extra soft aja sudah cukup apabila kita menyikat giginya dengan benar seperti itu. Karena sikat gigi yang terlalu keras dengan cara kita sikat gigi misalkan salah, kita sikat giginya terlalu kenceng, itu juga bisa menyebabkan giginya itu namanya tuh abrasi gitu. Jadinya giginya itu ada ceruknya, ada kayak legokan kayak gitu. Itu nanti bisa bikin gigi itu sensitif seperti itu. Jadi ibarat tetesan air di batu, itu lama-lama kan batunya cekung juga, ya kan? Begitu pula di gigi, dengan sikat gigi yang keras, dengan tekanan yang keras terus-menerus akan ada efek pada giginya. Jadi giginya kayak kegerus gitu loh, Mbak. Seperti itu. Nah, makanya saran saya sih yang soft atau extra soft itu sudah cukup, asalkan benar seperti itu. Cara tekniknya yang lebih penting ya dok daripada alatnya sendiri. Iya, betul. Jangka waktu pemakaian sikat gigi itu dok, indikasinya apa sih? Apakah bulunya yang udah mulai mekar atau udah rusak itu udah waktunya, atau indikasi fisik dari sikat gigi itu? Iya, sebenarnya ciri-ciri yang paling gampang itu adalah memang ciri-ciri fisik ya. Maksudnya kalau sudah jeber gitu, kalau sudah jelek, sudah mekar gitu, memang sebaiknya diganti saja seperti itu. Tapi kalau misalkan mau diganti dengan regularly itu 3 bulan sekali, ya 2 bulan sampai 3 bulan sekali itu sudah aman gitu. Nggak usah nunggu jeber, tidak usah nunggu mekar, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah mekar ya ganti aja
Itu kan sekarang kan sudah banyak kan tersedia di mana-mana, di gerai-gerai udah banyak seperti itu. Nggak usah istilahnya nggak usah nunggu mekar, nggak masalah seperti itu. Oke. Berarti bisa itu ya. Nah, selain sikat gigi, yang penting dari gosok gigi kan juga pasta gigi nih dok. Ada banyak ragamnya. Ada yang ditujukan ke gigi sensitif. Ada juga yang modelnya dia nggak menghasilkan banyak busa. Ada juga yang berbusa banyak. Itu sebenarnya beda nggak sih dok? Ada dampak yang signifikan nggak sih misalkan kita pakai yang berbusa dengan yang tidak berbusa? Jadi gini, kadang-kadang orang Indonesia itu kalau misalkan nggak berbusa, itu tuh nggak puas, seperti itu. Nggak marem gitu. Jadi memang pasta gigi itu sebenarnya sih bebas ya. Itu yang penting kan cara sikat gigi kita harus benar, seperti itu. Nah, macam pasta gigi itu kan ada banyak. Ada yang pakai deterjen dan ada yang non deterjen. Kalau yang kita pakai deterjen yang biasa tuh pasta gigi yang sering kita pakai pabrikan biasa. Kalau yang non deterjen itu ada yang aktivasinya dengan menggunakan enzim yang ada di mulut kita tuh yang merek enzim itu enzyme itu memang cara kerjanya berbeda dengan pasta gigi yang ada deterjennya seperti itu. Jadi memang kalau misalkan pasta gigi yang ada deterjennya itu dia mengeluarkan busa seperti itu. Jadi dia itu menggunakan deterjen itu kan sifat aktifnya dia itu bisa memecah bakteri lah, seperti itu, membunuh bakteri, istilahnya begitu. Tapi kalau misalkan pasta gigi yang tidak mengandung deterjen itu, yang seperti contohnya si enzim itu tadi, dia itu punya kandungan khusus yang bisa membunuh bakterinya, tapi tanpa deterjen, seperti itu. Jadi dia berinteraksi dengan enzim-enzim yang dalam mulut kita, dengan air liur kita, seperti itu. Jadi itu adalah dua jenis pasta gigi yang berbeda. Tapi dua-duanya sama-sama bagus, cuman kalau misalkan yang pakai deterjen biasanya lebih murah, seperti itu. Biasanya lebih murah memang kalau misalkan yang tanpa deterjen itu biasanya memang agak sedikit lebih mahal, gitu. Terus kalau yang masalah apa tadi Mbak tadi yang lain sensitif ya? Iya, yang kan ada tuh yang pakai label untuk gigi sensitif itu memang benar untuk gigi sensitif atau sebenarnya nggak ada bedanya? Jadi memang ada bedanya sih, memang ada bedanya. Jadi untuk pasta gigi untuk gigi sensitif itu, dia itu mempunyai kandungan, di mana kandungannya itu tuh bisa masuk ke sela-sela gigi yang kecil. Dia tuh menutup pori-pori gigi untuk sementara, ya. Itu dia jadi, misalkan kita makan makanan yang dingin itu, atau misalkan makan makanan yang manis dan dingin itu, pori-porinya yang sudah tertutup itu dengan molekul-molekul yang ada di kandungan pasta giginya itu, dia akan lebih melindungi gigi, seperti itu. Untuk sementara, jadi istilahnya tidak permanen gitu. Makanya memang dia memang inovasinya inovasi lebih baru ya daripada yang untuk tanpa gigi sensitif gitu. Memang beda sih, kandungannya memang beda. Tapi biasanya sih orang-orang itu memang istilahnya sudah klinisnya sudah terbukti bahwa dia mengurangi sensitivitas seperti itu. Gitu ya dok ya. Terus ini masalah air kumur nih dok. Air kumur waktu kita sikat gigi itu baiknya air matang atau air dingin biasa atau air hangat dok. Kan sesuai kebutuhan kita kan pasti beda-beda juga ya dok ya. Itu ada yang paling rekomendasi nggak sih dari sisi medis dok? Iya, kalau untuk yang paling rekomendasi itu airnya yang suhu ruangan ya, yang maksudnya nggak dingin dan nggak panas karena memang suhu itu mempengaruhi tingkat sensitivitas gigi seperti itu, terutama yang dingin seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan pakai air dingin ya sikat gigi seperti itu. Memang air matang sebenarnya sih nggak masalah ya, tapi effort banget ya pakai air matang ya. kayaknya kalau nggak tapi kalau saya kayaknya jarang ya kalau misalkan pakai air matang ya. Soalnya tuh apa ya maksudnya ya lebih apa ya? Lebih ribet. Ya nggak sih, lebih ribet. Jadi juga tidak perlu gitu loh, maksudnya. Kamar mandi aja lah ya dok ya. Ya itu tidak. Kalau mau pakai air matang sebenarnya silahkan, cuma itu sesuatu yang tidak perlu gitu. Pakai air biasa aja udah cukup sebenarnya. Bukan hal yang dianjurkan gitu ya dok ya. Jadi ya bukan nggak dianjurkan, kalau ada yang pakai air mineral ya nggak apa-apa seadanya gitu. Cuman yang penting airnya bersih seperti itu. Mungkin boleh nih dok, kan tadi kita udah bahasin soal sikat giginya, pasta giginya, sampai kumurnya. Nah mungkin boleh
praktekin sedikit nggak sih dok, contohnya menyikat gigi dengan benar gitu? Karena kan tadi di awal disampaikan sikat giginya nggak terlalu berpengaruh, tapi yang berpengaruh itu tekniknya. Sebenarnya memangnya seperti apa sih? Mulai dari mana? Atau menyikatnya seperti apa? Oke. Jadi ini saya sudah menyiapkan model gigi yang cukup besar nih. Ya, semoga agak jelas ya. Kalau misalkan nggak jelas dibilang aja ya. Oke, ini udah cukup jelas ya. Jadi pada prinsipnya kita cara menyikat gigi itu adalah kalau kita ngajarin anak-anak nih ya, itu dari merah ke putih. Jadi dari gusi ke gigi. Jadi sebenarnya gusi itu dikenain sikat gigi pun nggak masalah. Seperti kayak misalkan kita ngemasas kayak orang dipijitin gitu loh. Jadi itu juga memberikan stimulasi pada gusinya seperti itu. Jadi makanya kenapa saya sarankan memakai sikat giginya yang soft itu karena biar tidak mengiritasi gusi juga seperti itu. Karena kita itu harus membersihkan nggak cuma giginya, gusinya juga harus bersih seperti itu. Nah ini kan, jadi kan caranya pada prinsipnya itu kita mengarahkan sikat giginya itu dari gusi ke gigi. Jadi seperti ini. Jadinya kita mengarahkan kotorannya ke bawah, gitu. Jadi yang bawah pun demikian, dari bawah ke atas, seperti itu. Tuh, itu untuk gigi depan ya. Untuk gigi depan tuh memang sebaiknya dari gusi ke gigi seperti ini. Pelan-pelan aja. Asal telaten kan ya, seperti itu. Nanti dia bersih kok, seperti itu. Dan terus kalau yang belakang sini, gimana? Berarti itu satu arah kan? Maksudnya satu arah. Okay. Jadi nggak gini-gini ya. Nggak gini. Jadi nggak naik turun gini. Jadi cuma satu arah gini. Memang disarankannya satu arah seperti ini. Dari gusi ke gigi seperti itu. Oke. Di belakang? Kalau gigi belakang ini agak lebih gampang nih. Jadi gini, nanti kita sikat giginya. Ini adalah contoh yang kurang tepat ya. Kalau kita nanti milih sikat giginya, itu nanti yang ujungnya runcing ya, yang kayak peluru gitu. Kalau ini kan cenderung tumpul kotak gitu ya. Ini nanti akan susah menjangkau gigi yang paling belakang. Seperti itu. Jadi nanti kita harus kalau misalkan kepalanya lebih runcing, itu dia akan menjangkau gigi belakang lebih baik. Seperti itu. Tapi ini saya cari pilih yang ini karena memang gede ya. Maksudnya kita butuh yang gede biar jelas. Oke. Seperti itu. Kita gerakannya memutar seperti ini. Harus sampai belakang. Seperti itu ya, harus sampai belakang. Itu nanti kanan dan kiri sama ya. Seperti itu. Kanan dan kiri. Kalau ini memutar nggak masalah. Seperti itu. Ini kalau misalkan yang depan ini kamu mau gerakan memutar juga silahkan. Cuman memang disarankannya memang gini. Tapi jangan gini ya. Gitu. Terus misalkan itu jangan emang saran saya sih tidak usah memakai yang medium atau yang hard, pakailah yang soft karena dia kalau misalkan pakai yang terlalu keras nanti dia akan gusinya yang kalah nanti. Nanti gusinya bisa naik gitu. Jadi itu nanti akan menambah sensitivitas juga. Jadi memang harus hati-hati dengan cara menyikat gigi itu. Untuk bagian dalam, Dok? Oke. Jadi kalau untuk bagian dalam itu ada dua sisi ya, sisi yang untuk ngunyah ini, sisi yang untuk ngunyah dan sisi yang dalam ini. Gitu. Jadi untuk sisi yang ngunyah ini gampang aja sih. Cuma kita tinggal gerakan horizontal aja. Maju mundur. Begitu pula yang atas ya, tinggal maju mundur seperti itu. Terus kalau untuk yang bawah sebelah sini, ini kan sebelah bawah dalam ya. Itu nanti kita bersihkan dengan mencongkel seperti ini. Gitu ya, Dok ya? Iya. Itu. Pada prinsipnya memang dari gusi ke gigi seperti itu. Itu seperti itu. Nah, yang bagian sini juga sama. Jadi nanti kita keluarin gini. Seperti itu. Terus yang ini juga dari gusi ke gigi seperti ini. Berarti arahnya hampir kayak gigi depan tadi ya, Dok? Satu arah. Betul, iya. Nanti yang atas juga diulangi prosedurnya yang sama ya. Kalau yang atas kan posisinya gini ya, kita bersihinnya gini. Ada frekuensi durasi nggak sih, Dok? Kalau menyikat gigi? Jadi kalau untuk durasi itu sih biasanya sih disarankan 3 menit. 3 menit seperti itu. Jadi jangan keburu-buru. Jadi pelan-pelan aja gitu. 3 menit itu udah keseluruhan atau? Keseluruhan. Sudah sampai selesai. Dari depan, belakang, dalam. Dan jangan lupa lidahnya. Lidahnya juga jangan lupa. Kalau kan ada sendiri untuk membersihkan lidah. Tapi itu yang mengatakan membersihkan lidah itu bisa pakai sikat gigi. Itu sebenarnya apa sih, Dok?
Sebenarnya sih sama aja. Jadi istilahnya intinya kita itu menghilangkan layer kotoran pada lidah, ya kan? Biasanya sih kalau di sikat-sikat gigi di produksi-produksi baru tuh belakangnya tuh ada kayak stripe-stripe-nya gitu. Itu untuk membersihkan lidah biasanya. Iya. Terus ada juga pembersih lidah sendiri juga ada gitu. Jadi bebas ya. Yang penting lidahnya itu ada satu layer kotoran di lidah itu harus bersih karena di situ tuh paling banyak bakteri itu ternyata di lidah. Seperti itu. Berarti juga Jadi setiap kita sikat gigi, lidahnya juga harus disikat gitu ya, Dok ya? iya, kan biasanya kalau misalkan nyikat lidah itu kalau misalkan kita terlalu masuk ke dalam itu ada efek pengen muntah itu ya. Makanya kita harus pelan-pelan, misalkan mau agak dimasukkan ke lidah yang bagian dalam itu pelan-pelan aja. Itu akan soalnya refleks muntah kita itu kalau misalkan ada apa istilahnya ya, ada barang masuk gitu kayak buat pengen muntah gitu, refleks gaggingnya itu besar soalnya harus pelan-pelan. Lidah bawah apakah juga harus dibersihkan pakai sikat gigi? Lidah bawah sih, kalau lidah bawah sih untuk nggak usah sih ya kalau lidah bawah. Kalau lidah bawah itu dia memang untuk strukturnya itu licin sudah. Jadi kita cukup apa namanya bersihkan biasa aja, maksudnya kumur-kumur sudah cukup. Tapi memang yang banyak menyimpan kotoran itu yang di lidah bagian atas, gitu. Berarti kuncinya gigi depan, terus belakang, sama lidah jangan lupa gitu ya, Dok ya? Iya, betul, gitu. Terus ini kan kebutuhan seseorang yang menggosok gigi itu kan juga banyak kondisinya ya, Dok, yang misalnya di behel atau di veneer, diputihkan giginya. Itu beda-beda nggak sih, Dok, teknisnya, atau emang sebenarnya semua teknik itu tuh masuk dalam semua perawatan gigi? Jadi pada prinsipnya untuk menyikat gigi itu, baik yang pakai behel atau pakai veneer atau yang nggak pakai apa-apa, itu sama. Kita harus menjaga giginya tetap bersih, kan begitu. Tapi memang ada 1-2 cara yang beda dari orang yang pakai behel atau yang nggak pakai behel, seperti itu. Kan untuk pemakaian bracket atau kawat gigi atau behel itu, dia memang ada sikat gigi khusus untuk orto, untuk kawat giginya itu ada sendiri. Jadi di struktur sikat giginya itu di tengahnya ini tuh ada seperti kayak rongga itu. Jadi nanti untuk tempat behelnya itu memang ada sendiri sikat giginya seperti itu. Tapi pada prinsipnya gimana? Cara tekniknya sama ya? Cara tekniknya sih sama. Ya beda dikit lah kalau orang pakai behel itu. Jadinya kan yang disikat cuma giginya. Tapi behelnya juga harus dalam keadaan bersih kan seperti itu. Tapi memang harus hati-hati karena kan kalau kita sikat gigi terlalu keras nanti behelnya bisa lepas juga kan, makanya kita juga harus pelan-pelan gitu. Memang ada tekniknya sendiri sih kalau pakai behel seperti itu. Tapi intinya sama, jadi harus bersih giginya. Kalau orang pakai behel, behelnya juga harus bersih kayak gitu. Makanya orang-orang pakai behel itu minimal 2 kali sehari itu sikat gigi itu nggak berlaku buat orang pakai behel karena orang pakai behel itu lebih kotor gitu. Karena ada behelnya itu tadi ya, Dok? Iya, karena behelnya itu tadi akan meningkatkan retensi plak, makanan nempel lebih sering, lebih banyak. Kalau kita nggak telaten membersihkan itu akan lebih kotor seperti itu, lebih banyak terbentuk karang giginya nanti gitu. Nah, masih soal membersihkan gigi nih, Dok. Kan ada ya kebiasaan orang yang menggunakan benang. Itu sebenarnya urgent nggak sih, Dok? Wajib nggak sih untuk membersihkan gigi menggunakan floss benang gigi itu? Sebenarnya wajib. Flossing itu dia itu pada hakikatnya dia akan membersihkan sela-sela gigi lebih bersih daripada yang tidak flossing seperti itu. Asal flossingnya benar gitu. Jadi kita kan kalau misalkan flossing itu kan kita memasukkan ke sela-sela gigi, agak naik sedikit, masuk sedikit ke gusi seperti itu supaya plak-plak yang ada di dalam gusi sedikit itu bisa hilang juga. Tapi jangan terlalu naik karena itu bisa melukai. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang memang kalau misalkan kita terlalu masukin ke gusi, itu biasanya memang nanti berdarah terus rasanya sakit. Makanya kita harus pelan-pelan seperti itu. Wajib nggak wajib, sebetulnya kalau misalkan dia telaten dan tahu cara flossing yang benar, kenapa tidak? Seperti itu. Tapi kalau misalkan belum tahu cara flossing yang baik, alangkah baiknya memang cari tahu dulu gitu. Daripada nanti flossing tapi salah caranya, itu malah nanti kasihan gusinya karena itu nanti bisa melukai gusi kalau caranya salah. Kalau caranya benar itu nanti akan lebih bersih sih. Seperti itu. Lebih disarankan untuk flossing sebenarnya. Itu. Kalau pemakaian mouthwash itu gimana, Dok? Nah, untuk pemakaian mouthwash,
Kalau untuk pemakaian mouthwash itu sendiri, itu sebetulnya dia akan membantu menghilangkan populasi bakteri pada rongga mulut, ya kan? Iya. Jadi untuk pemakaian mouthwash itu sebaiknya sih memang kalau misalkan pengen pakai mouthwash itu usahakan nggak usah yang ada alkoholnya aja. Dia lebih tidak mengiritasi jaringan mulut seperti itu. Karena kan kalau ada alkoholnya, dia itu ada efek menyegarkan seperti itu, tapi di jaringan mulut dia itu mengkerutkan seperti itu. Jadi istilahnya apa ya? Lebih jaringannya itu lebih teriritasi lah seperti itu. Kalau misalkan mau pakai mouthwash itu memang saya sarankan sih, sekarang udah banyak ya mouthwash yang nggak pakai alkohol, itu sudah banyak sih. Sudah banyak dijual bebas gitu. Jadi memang kalau misalkan mau pakai sih saran saya sih nggak usah tiap hari gitu. Karena kalau misalkan kita pakai mouthwash itu ada bakteri yang mati dan ada yang bakteri yang nggak mati kan. Nah, yang bakteri yang nggak mati itu nanti bisa berpotensi dia membentuk kekebalan terhadap mouthwash itu. Jadi nanti juga ada sedikit banyak nanti istilahnya nggak ngaruh gitu kalau pakai mouthwash. Makanya nggak usah sering-sering aja, seminggu 2-3 kali udah cukup. Seperti itu kalau saran saya. Berarti obat kumur tuh bukan dipakai harian ya dok, malahan? Kalau menurut saya sih nggak usah harian ya. Yang penting sikat giginya tuh yang baik, yang benar seperti itu. Itu sudah cukup. Mouthwash itu memang membantu sih mengurangi populasi bakteri seperti itu. Ada juga mouthwash yang mengandung misalnya ya ada efeknya kayak betadin obat kumur, seperti itu kan ada. Untuk efek medikasi juga ada. Jadinya memang pemakaian obat kumur itu memang kalau saran saya sih kalau misalkan dibutuhkan saja seperti itu. Kalau untuk pemakaian sehari-hari tidak usah tiap hari. Seperti itu. Oke. Udah jelas nih ya Clarissa, berarti jelas kita banget. tentang teknik menggosok gigi yang baik dan benar, Milih. perangkatnya juga. Iya. Terus itu tadi tentang perawatan gigi, perawatan yang itu apa namanya, pemilihan sikat gitu-gitu, udah jelas semuanya. Mungkin ada saran nggak sih dok, gimana caranya untuk kita tetap semangat untuk sikat gigi yang baik dan benar itu dok? Karena kan kita kalau udah buru-buru ngantuk udah ya udahlah seadanya gitu dok. Mungkin ada saran-saran buat Tribuners yang sedang menonton? Jadi kalau saran saya sih memang harus disiplin, itu aja sih. Karena memang disiplin itu adalah nomor satu. Karena misalkan kita sudah terbiasa dengan pola disiplin itu, dengan pola disiplin sikat gigi itu akan lebih istilahnya apa ya? Kalau tidak sikat gigi itu akan merasa ada sesuatu yang kurang seperti itu. Kalau misalkan orang itu sudah aware, itu saya rasa sih sudah cukup sih. Gitu. Yang penting disiplin aja untuk waktu menyikat giginya yang benar itu gitu. Jangan terus habis sikat gigi makan lagi baru itu habis itu tidur gitu ya. Yang penting sudah tahu fungsinya, bisa disiplin, itu menurut saya sih sudah cukup. Gitu, asal bisa disiplin. Mungkin saya mau ambil kesimpulannya nih. Berarti kalau sikat gigi itu kuncinya adalah 2 kali sehari minimal. Setelah sarapan dan sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Minimal. Kemudian masalah pemilihan sikat gigi lebih baik yang lembut itu, karena yang lembut saja. Gusi juga harus disikat juga sama menyikat lidah juga gitu kan dok. Terus teknik gosok gigi untuk gigi depan harus satu arah, terus yang belakang baru yang berputar gitu ya dok ya. Betul, gerakannya memutar sirkular gitu. Oke, mungkin itu aja sih dok. Langsung closing aja. Baik, mungkin itu tadi diskusi singkat dengan Dr. Riri masalah menggosok gigi. Terima kasih buat Dr. Riri udah menyempatkan waktunya membahas soal gosok gigi. Terima kasih banyak dokter. Ternyata sama-sama. Sederhana dilakukan setiap hari, tapi harus banyak yang salah ya. Iya, dan harus dilakukan dengan cermat juga karena ada tekniknya sendiri. Dan ingat Tribuners harus disiplin ya. Ya, kuncinya tadi disiplin gosok gigi. Terima kasih banyak ya Dr. Arifah Haryardi atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang lagi. Dadah, dokter. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.